Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ngaji kitab Durratun Nasihin yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Untuk beliau, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan sekalian, teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang menyimak menonton acara ini, tidak terasa kita sudah memasuki 10 kedua ya. Sebagian sudah menyelenggarakan atau memperingati nuzulul Quran ya. Sebagian sudah memperingati nuzulul Quran ya, turunnya Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan satu makalah ya di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu saumu thalathu darajatin. Yuqalu den ucapake saumu tawi puasa iku thalathu darajatin, ana telung tingkatan. Ya, puasa itu disebutkan dalam kitab ini ada 3 tingkatan. Shaumul awam, siji iku puasane wong umum, wong awam. Wa shaumul khawas, yang kedua puasanya orang yang khusus. Wa shaumu khawasil khawas ya. Yang ketiga puasanya orang yang paling khusus atau istimewa. Ya. Jadi dalam kitab ini disebutkan puasa ada 3 tingkatan, 3 derajat. Puasanya orang awam, puasanya orang khas, khusus, dan puasanya khawasul khawas ya. Sekarang bagaimana penjelasan dari 3 tingkatan puasa ini? Amma saumul awam, adapun puasanya orang yang umum, yaitu adalah ya iku faqaful batni wal farji an qada'i syahwa, ya, nyegah weteng, wal farji dan farji an qada'i syahwati, dari memenuhi syahwat ya. Jadi yang masuk kategori puasa orang awam, orang umum, yaitu puasanya orang yang hanya menahan ya lapar ya. Puasanya orang yang menahan lapar perut ya, haus, dan juga menahan syahwat. Nah, jadi kalau kita masuk kategori yang hanya atau baru pada tahap itu, berarti kita tingkatannya puasa yang awam ya. Yaitu yang kaful mana? Yang kaful batni wal faraji an qada'i syahwati, yaitu ya orang yang puasa orang awam itu ya baru bisa mengekang ya dari perut ya, kemaluan ya, farji, dan tidak memenuhi keinginan syahwatnya. Jadi sekali lagi, puasa orang umum, orang awam, orang am itu ya puasa yang hanya menahan dari lapar dan dahaga ya, menahan kemaluan farji, dan tidak memenuhi keinginan syahwatnya. Sekarang yang kedua ya, puasa yang jenis kedua. Puasa yang jenis kedua mana? Amma saumul khawas fahuwa saumus shalihina. Amma saumul khawasi, anapun utawi puasane wong khusus, fahuwa mangka utawi saumul khawas iku saumus shalihina, puasane wong kang saleh kabeh. Puasa yang khusus adalah puasanya orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh itu? Wa huwa kaful khawarij anil atham,
Ya. Puasa orang yang khusus itu puasanya mereka yang mampu mengekang semua anggota tubuh dari perbuatan dosa. Puasanya mereka yang mampu mengekang segala anggota tubuh dari berbuat dosa, ya. Fal yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsatu asya'in. Nah, puasanya orang khusus ini tidak dapat mencapai kesempurnaan atau tidak akan sempurna kecuali melakukan khamsatu asya'in. Khamsatu asya', kecuali melakukan 5 perkara. Jadi puasanya orang yang khusus itu harus memenuhi 5 hal. Apa saja? Al-awwalu ghaddul basar. Syarat yang pertama puasanya orang khusus itu yaitu dia harus mampu menahan mata dari melihat segala sesuatu yang dibenci oleh syara. Wah, ini kok berat ya. Puasanya orang khusus itu ya tadi puasanya itu orang soleh harus memenuhi kriteria, ya diantaranya apa? Ya, ghaddul basar an kulli ma yudammu syar'an. Menjaga penglihatan dari segala sesuatu yang dilarang secara syara. Yang pertama, ya. Nah, kemudian wasani hifdzul lisan anil ghibah wal kadzib wan namimah wal yamin wal ghamus. Syarat yang kedua itu mampu menjaga lisan, menjaga lidah. Jadi puasa itu ya menjaga lidah dari apa? Menggunjing, ya. Ngomongkan orang lain, kadzib, berbohong. Puasanya berjalan tapi bohongnya juga jalan, ngapusinan lah, ya berarti ini tidak bisa masuk puasanya orang yang khusus. Dia masuk kategori puasanya yang umum saja. Jadi menjaga penglihatan dari hal-hal yang dilarang syar'i, menjaga dari omongan apa yang menggunjing, menjaga dari berbuat dusta atau berbohong, menjaga dari mengadu domba, provokasi, ya juga sumpah palsu. Wah, ini berat ternyata, ya teman-teman sekalian. Puasa orang khusus ini berat. Belum lagi kita melihat puasa khawasul khawasnya. Jadi memang syarat-syaratnya berat sekali. Nah, 5 rawa Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. 5 ruwiya karena dan riwayatake Anasin saking Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, karena riwayat Anas ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus sauma. Khamsatu asya'a tuhbitus sauma ay tubtilu thawabuhu, ya. Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yamin al ghamus wan nadru bisyahwatin. Ada 5 perkara yang akan menghapus puasa, itu betilu thawabuhu, tegese ngapus puasane, menghapus membatalake pahalane puasa. Ada 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa. Apa saja? 1, kadzib, bohong. 2, ghibah, ya, menggunjing, mengomongkan kejelekan orang lain. Yang ketiga, adu domba, provokasi. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, wan nadru bisyahwatin, melihat segala sesuatu dengan syahwat. Nah, ini juga membatalkan pahala puasa, ya. Membatalkan pahala puasa. Sekarang syarat yang berikutnya apa? Yaitu syarat puasanya orang yang khusus. Al-udhuni anistima'i, kaful udhun anistima'i, menjaga, mengekang telinga dari mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh syara. Ini juga berat juga ini, ya. Ini juga berat juga, ya. Menjaga atau mengekang telinga dari hal-hal yang mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh
oleh syara ya. Warabi kafu jamil a'dha anil makari kaful batn anis syubahati fi waqtil iftar. Yang selanjutnya menjaga anggota tubuh, mengekang anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci agama. Ini juga bukan perkara yang mudah. Jadi baru kita melihat tahapan yang kedua, puasa ternyata syarat-syarat untuk tingkatan atau derajat puasanya khusus itu berat sekali. Harus mampu menahan mata, telinga dari segala hal yang dilarang oleh syara. Harus mampu memelihara lisan dari menggunjing, ya provokasi, head speech gitu ya. Harus mampu menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang dibenci syara ya. Harus mampu mengekang semua anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci agama. Ini semua hal-hal yang saya kira sangat sulit ya, saya belum bisa berada pada posisi tersebut ya. Ya tidak heran kemudian Nabiullah Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas ya. Tidak sedikit orang yang berpuasa ya, tetapi tiada pahala baginya kecuali ya hanya lapar dan dahaga tersebut ya. Nah ini teman-teman syarat yang kedua yaitu puasa yang khusus. Sekarang wa amma saumu khawasul khawas. Wah, ini lebih ya susah lagi ya. Wa amma saumu khawasul khawas ya. Adapun puasanya khawasul khawas ya. Puasanya orang yang istimewa. Puasanya orang yang istimewa. Fasaumul qalb. Masyaallah, puasanya hati ya. Itu sudah hatinya sudah berpuasa ya. Puasa orang yang istimewa itu ya puasanya sampai pada hati ya. Ya. Anil himamid dunyawiyah ya. Puasa fasaumul qalb ya. Puasanya hati ya, sampai hati puasanya ya. Anil himamid dunyawiyah, yaitu ya puasanya hati yang dijauhkan dari hal-hal pemikiran hal-hal yang terkait dengan keduniawian ya. Nah ini juga tidaklah mudah ya. Jadi puasa-puasa yang seperti ini tentu ya kita bertahap untuk mampu mengikutinya. Nah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ya, paling tidak ya kita masih ingat tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa itu ya di dalam Al-Quran ya, la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Ya memang menuju takwa ini tidaklah mudah ya. Di dalam Al-Quran misalnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 ini, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang menginfakkan ya hartanya dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan luang. Jadi baik dalam keadaan susah ataupun senang bisa bersedekah, menginfakkan hartanya. Artinya orang sedekah ini tidak harus menunggu berpunya, tidak harus menunggu kaya. Nabi Muhammad SAW beliau sangat-sangat dermawan ya, sangat-sangat dermawan, apalagi ya pada saat bulan Ramadan. Nah ini patut kita tiru. Beliau punyanya apa diberikan. Bahkan dikabarkan, diceritakan ya, pakaian beliau saja
hanya berganti-ganti, ada yang meminta diberikan. Ya, itu saking sederhananya beliau, tetapi tidak mengurangi untuk berbuat baik atau bersedekah. Ya. Jadi fisarra maupun wadorro. Yang kedua wal kadhiminal ghaidho. Yang kedua, kalau kita ingin mencapai derajat takwa, tentu harus bisa wal kadhiminal ghaidho, harus mampu menjaga amarah, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Jangan sedikit-sedikit marah, tapi harus mampu menjaga amarah, gitu ya. Jadi disebutkan agama Islam itu agama yang ramah, bukan agama yang marah. Jadi marilah kita mengikuti ya dalil ini, mengikuti Al-Qur'an ya, mengikuti hadis Nabi bahwa di dalam beragama itu janganlah mudah marah ya. Apalagi kalau kita ingin mencapai derajat takwa, maka harus mampu wal qadiminal ghaidho, yaitu menahan menahan amarah. Nah, ini juga bagian dari hikmah berpuasa, dan juga memang tujuan ketika orang ingin mencapai derajat takwa, wal qadiminal ghaidho. Yang ketiga wal afina anin nas ya, harus mampu memberi maaf ya. Orang yang ingin mencapai derajat takwa tentu orang yang bisa memaafkan. Nah, bercontohlah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi karakter-karakter yang disebutkan di sini di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 ini tidak jauh dari karakter-karakter yang ada pada diri Nabiullah Muhammad SAW. Beliau orang yang dermawan. Beliau orang yang mampu menjaga amarah, dan beliau juga adalah orang yang orang yang mampu memaafkan atas kesalahan orang lain. Nah, inilah yang patut kita tiru ya. Inilah yang patut kita tiru, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Dalam situasi corona ya, ada kesulitan di sana sini, maka bagaimana kesulitan itu kita hadapi ya, dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran. Ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya ya. Sabar di dalam melaksanakan sabar di dalam melaksanakan ketaatan ya. Sabar di dalam menerima musibah ya. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan dan lain sebagainya, sabar di dalam menjaga amarah. Ini adalah tingkatan kesabaran yang harus kita punyai. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, hadirin yang menyimak menonton video ini, acara ini. Jadi di hari yang sampai ke-17 ini, marilah kita introspeksi diri kita ya. Puasa kita ini masuk kategori dalam yang mana ya? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga ya? Apalagi kalau dikaitkan dengan tujuan berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun ya. Karakteristik takwa tadi sudah disebutkan ya, adalah yang mereka siapa saja yang mampu menginfakkan dalam kondisi kondisi lemah maupun dalam kondisi kuat, dalam kondisi tidak berada maupun dalam kondisi berada. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga terhadap amarahnya. Yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan ya kepada sesama. Maka sifat-sifat karakter ini adalah ada dalam diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meneladani karakter dan sunnah yang seperti ini sebagaimana diceritakan di dalam beberapa riwayat. Salah satu riwayat menyebutkan ya bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar ya terhadap situasi, bersabar terhadap kondisi, terhadap sahabatnya, terhadap temannya, terhadap dakwahnya. Bagaimana Nabi dicaci maki oleh orang lain tetapi Nabi tidak membalasnya.
bagaimana Nabi pada suatu ketika ya, dicaci maki oleh orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu dalam keadaan buta, sementara Nabi menyuapi beliau berkali-kali, ya, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, sampai kemudian beliau wafat. Kemudian beliau tidak lagi menyuapi Yahudi tersebut, kemudian digantikanlah oleh Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar ya, tidak sabar mendengar celotehan, omongan, makian dari orang tersebut. Maka Abu Bakar menyampaikan bahwa, wahai Yahudi, sebenarnya yang sering menyuapi engkau itu adalah Nabiullah Muhammad SAW, dan beliau sekarang sudah wafat. Beliau yang orang yang tiap hari engkau maki-maki, ya, beliau yang tiap hari engkau ya hina-hina, sekarang tidak ada. Sekarang saya gantikan. Tetapi ternyata saya sendiri tidak bisa sabar seperti Nabiullah Muhammad SAW ketika menghadapi cobaan, ketika menghadapi hinaan, ya, ketika menghadapi ucapan-ucapan yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar akhlak dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pengajian kita pada sore kali ini dengan penuh keterbatasan, ya. Ini mati lampu, kemudian semakin sore semakin gelap. Jadi mohon maaf sekali atas beberapa kekurangan ini, tetapi itu tidak menyurutkan kami dan tim untuk tetap menggelar pengajian dengan seadanya, dan jika ada salah, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pengajian pada sore kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semua kuat ya menghadapi puasa sampai akhir, dan mudah-mudahan kita juga kuat di dalam menghadapi cobaan wabah corona, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ustadina wa asatidatina. Allahumma anfa'na fi ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya Allah ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma ya Allah aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa man jama'na huna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ba'da wa syaril kiram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barak wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca surah shalawat nariyah 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhanu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tughadha bihil hawaiju
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بالله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بالله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir mendampingi, yang menyiapkan teknis juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, yang menonton. Mudah-mudahan acara yang sederhana ini memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.